Salam. Bacaan kita selanjutnya kita dengarkan dari Kejadian pasal 16. Hidup bersama firman. Iman dan kesabaran selalu berjalan bersama-sama. Ditulis dalam Ibrani 6 ayat 12 dan Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya menyatakan siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan saja untuk rencananya, melainkan juga untuk pemilihan waktunya. Sebelum Dia dapat mengirimkan putra yang dijanjikannya, Tuhan harus menunggu sampai Abram dan Sarai sudah sangat lemah. Roma 4 ayat 19 sampai 21 juga disebut dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Sarai lebih bersandar pada pengertian manusia daripada janji Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ia lebih mempercayai seorang perempuan dari Mesir daripada Tuhan di surga. Sarai bukan orang percaya yang teguh, tetapi ia piawai dalam menyalahkan orang lain. Ia menyalahkan Tuhan karena kemandulannya. Lalu ia menyalahkan Abram ketika Hagar menimbulkan masalah di rumah. Hikmat Tuhan itu murni dan mendamaikan, tetapi hikmat manusia selalu memecah belah. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Abram melepaskan kepemimpinan rohaninya di rumah, dan akibatnya adalah kekacauan. Apabila kita berjalan dengan penilaian kita sendiri dan bukan dengan iman, kita menjadi tidak sabar. Kita mencoba menyiasati situasi dan menyalahkan orang lain. Lalu ketika segala sesuatu berjalan tidak semestinya, kita berusaha untuk menyingkirkan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan mengirimkan Hagar dan Ismail kembali kepada Abram dan Sarai. Dan mereka harus hidup dengan kesalahan mereka setidaknya selama 17 tahun. Abram dan Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat tidak baik. Dan mereka menderita karenanya. Namun Tuhan campur tangan memelihara Hagar dan putranya. Abram mentaati Tuhan dan memberikan nama yang Dia tetapkan bagi putranya, Ismail. Tuhan akan mendengar, itulah artinya. Seandainya Abram dan Sarai menunggu Tuhan dan bukan bertindak mendahulunya, maka tentunya dapat terhindar dari kesusahan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan tergesa-gesa. Dengarkanlah rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Pasti rancangan damai, sejahtera. Tuhan memberkati. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh Dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu.
perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? jawabnya. Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunan, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. sebab katanya, Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya.